Halo guys, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa saham Bank BJBR, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, yang menurut saya saat ini adalah salah satu pilihan investasi yang cocok dari sektor bank. Nah, sebetulnya menurut saya kalau kita eh, mau investasi dengan santai dan cukup menerima return per tahun yang masuk akal, ya menurut saya bank saham dari sektor bank itu adalah tempat yang tepat untuk kita menginvestasikan uang kita. Karena mereka cenderung labanya itu bertumbuh secara konsisten. Kalau nggak ada kejadian ya yang merusak secara global ya, kayak pandemi COVID kemarin. Nah, selain itu juga mereka biasanya rutin bagi dividen. Nah, sekarang saya akan menganalisa saham Bank BJBR ini sebagai salah satu perusahaan yang menurut saya baik dari sektor banknya, cocok untuk investasi dengan santai dan jangka waktu panjang. Oke, sekarang mari kita lihat PE ratio-nya 6,2 dan price to book value-nya 0,8. Artinya perusahaan saham Bank BJBR ini masih diperdagangkan di bawah harga wajarnya. Karena PBV-nya masih di bawah 1 ya. 0,8 memang udah agak eh, moderat ya, tapi kalau di bawah 1 masih ada peluang untuk untung lah menurut saya. Walaupun tipis kembali ke harga wajar. Nah, harga wajarnya di sini diperkirakan oleh Stockbit ada di 1416. Artinya ada selisih sekitar 1416 dikurang 1180 dengan 236. 236 ada selisih harga sekitar 236 ya untuk harga saat ini kembali ke harga wajarnya. 236 dibagi 1416 sama dengan kali 100. Nah, jadi ada selisih sekitar 16,6% harga saat ini dari harga wajarnya. Memang kalau pakai rumusnya Benjamin Graham, kayak beli saham itu minimal ya harus 2/3 dari harga wajarnya, nggak tembus mungkin ya. Mungkin kalau 2/3-nya di 900-an ya. Tapi menurut saya kalau kita beli di harga segini pun ya masih bisa juga gitu. Nah, yang kedua, apa yang membuat saya tertarik pada saham BJBR ini? Setelah saya lihat data eh, perusahaan perbankan yang membagikan dividen paling besar itu, ternyata BJBR ini dividen yield-nya 8,8%. Ini sudah termasuk besar dari dividen yield sektor perbankan. Nah, ROE-nya sekitar 13,3%. Kalau di atas 10% ya udah bagus lah itu ya, apalagi di atas 15. Istilahnya kalau dinilaikan 13% itu udah nilai B lah, karena di atas 10%. Tapi kalau di atas 15% itu udah nilai A lah. Nah, 52 week low-nya dalam 52 minggu terakhir, harga terendah saham BJBR ini ada di 1165 dan tertingginya di 1435. Artinya dia dalam 52 minggu terakhir udah pernah nembus harga wajarnya ya di 1435. Oke. Sekarang kita lihat, coba kita lihat analis. Nah, 6 analis menyarankan untuk membeli saham BJBR ketimbang menjual, ketimbang ketimbang menahan atau menjual. Ya, ada yang menyarankan untuk menjual dan menahannya. Finansial kita cek laporan laba ruginya secara tahunan. Kita lihat di sini pendapatan
BJBR dari tahun 2017 sampai 2022, 6 tahun ke belakang ini, dari 11 triliun, 11,9, 12, 12,6, 13,2, 13,6. Artinya pendapatan terus mengalami peningkatan secara konsisten ya. Kita lihat laba bersih komprehensifnya. Nah, ini jumlah laba komprehensifnya. 2017 1,2, 1,7, 1,6, 1,9, 2 triliun, 1,7. Nah, artinya secara pertumbuhan laba dari BJBR ini cukup konsisten ya. Namun ada tahun yang sedikit mengalami penurunan ini di 2021 ke 2022. Dari 2 triliun jadi 1,7 triliun. Turun sekitar 300 miliar ya. Nah, jadi mungkin oleh karena itu ROE dari BJBR pada tahun 2002 agak sedikit menurun ya. Kita lihat di sini saham beredarnya ada di 10,5 miliar. Earning per share-nya 219. Ini terakhir kali ya tahun 2022. ROE-nya masih 15% ini. Tadi yang terupdate-nya 13%. ROE tahun 2022 15%. Artinya turun ROE-nya kan. Kenapa? Karena mungkin labanya turun ya. Nah, kita lihat secara kuartal. Oh, laba dia di kuartal 2 2023 yang terbaru ini, Juni 2023 udah keluar. Nah, pendapatannya 3,4 triliun di kuartal 1 2023 dan 3,4 triliun di kuartal 2 2023. Laba komprehensifnya 784 miliar dan kuartal 1 452 miliar. Ini merupakan jumlah yang cukup bertahan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Karena di kuartal 2 tahun 2022 kita cek 284. Oh, naik justru ya di kuartal 2 2023 kalau kita bandingkan kuartal tahun ini dibanding dengan kuartal tahun sebelumnya. Naik. Dan saya yakin sepertinya jumlah laba dari BJBR ini di tahun 2023 akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita lihat lagi tahun 2022 itu 1,7 triliun. Nah, menurut saya kalau jumlah laba BJBR ini di tahun 2023 tembus di atas 2 triliun, artinya sahamnya akan naik juga harganya pasti. Karena secara 6 tahun ke belakang yang tertinggi itu di 2021, 2 triliun. Kalau dia melebihi dari sini, menurut saya jumlah dividen yang dibagikan atau harga sahamnya pasti akan naik mengikutinya ya. Kita lihat di sini neracanya. Kita lihat jumlah asetnya berapa. Jumlah aset dari BJBR ini 181,2 triliun. Cukup besar dalam skala bank daerah ya. Ini kan bank daerah ini. Nah, liabilitasnya 166 triliun, ekuitasnya 14,7 triliun. Cukup besar ya. Kita lihat juga di sini track recordnya dari tahun 2017 mengalami peningkatan terus ekuitasnya dari 10 ke 11 triliun, ke 12, ke 12 lagi, ke 13, ke 14,7. Jadi ekuitas dari BJBR ini terus mengalami peningkatan. Oke. Sekarang kita masuk ke, coba kita lihat seasonality-nya. Nah, probabilitas dari BJBR ini, kalau kita lihat track record-nya, rata-rata dia harga sahamnya di bulan Oktober naik, selalu naik ya, probabilitasnya 100%. Sekarang di bulan Agustus 60% probabilitasnya. Nah, di bulan Oktober diperkirakan selalu naik, di September persentasenya cukup jatuh, dan Agustus juga naik. Jadi menurut saya
Bisa kita beli sekarang di bulan Agustus atau kita tunggu di bulan September. Begitu ya. Dan kalau kalian mau ambil untung jangka pendek di Oktober bisa dijual. Kalau sebetulnya konsep kita investing atau trading itu tidak ditentukan dari jarak berapa lama kita menunggu saham kita itu. Menurut saya kalau misalnya kita sudah hitung harga wajarnya dan harga saham itu sudah balik ke harga wajarnya bahkan dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan, ya jual saja. Dan itu bukan termasuk trading karena kita mempelajari dulu laba perusahaan, profilnya gimana, nah gitu. Jadi kalau naiknya nanti di bulan Oktober udah balik ke 1400-an, ya bisa kalian jual. Atau kalau kalian menunggu dividennya, silakan tunggu dividen tahun 2024-nya kan. Sekarang kita lihat di sini profilnya dulu sebentar. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Jawa Barat dan Banten ya. Kalau Jawa Barat kan Bandung dan Banten. TBK atau BJBR merupakan perusahaan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, dengan bidang usaha perbankan konvensional dan syariah. Konvensional dan syariah dua, basic lah untuk banknya. Bank BJB merupakan salah satu bank umum milik pemerintah daerah di Indonesia memiliki nasabah utama berupa perorangan. Nasabahnya perorangan, karyawan, operasi, BUMD dan BUMN. Oh, nasabahnya ada juga BUMD dan BUMN, gitu kan. Memiliki jaringan kantor, 1 kantor pusat, 65 kantor cabang, 309 kantor cabang pembantu, 340 kantor kas, dan 152 payment point, 11 kas mobil keliling, 1386 ATM Bank BJB. Jadi ATM Bank BJB ini selain di daerahnya, Jawa Barat dan Banten, banyak juga di luar daerah, seperti daerah saya di Sumatera Utara, banyak juga. Nah, ini anak perusahaannya, Bank Jabar Bantu Syariah, BJB Sekuritas, BPR Intan Jabar. Oke, nah yang memiliki saham mayoritasnya yakni tentu Pemda Provinsi Jawa Barat 38,5%, Pemda se-Jawa Barat dan Banten 29%, Pemda Kabupaten Bandung, nah Jawa Barat kan Bandung kan, nah, mereka lah yang pegang presentasinya. Coba kita tambahkan ya, 38,5 tambah 29,78 tambah 7,2. Jadi orang Pemda memegang mayoritas saham BJBR ini, Pemda Jawa Barat dan Banten, sekitar 75% ya. Artinya ada sekitar 25% sahamnya yang beredar di direksi atau masyarakatnya. Direksi dan komisarisnya rata-rata beli sahamnya juga ini kan. Nah, kalau direksi dan komisaris beli sahamnya, ya kita bisa berpikiran bahwasanya mereka juga akan merawat dan menjaga integritas dan kerja perusahaan itu dengan baik. Nah, ini ada nama direksi dan komisarisnya, presiden direkturnya Yudi Renaldi, direkturnya Teddy Setiawan, Rio Lanisiernya. Nah, nama-nama ini bisa kita cari jejak kualitasnya dari laporan tahunan ya. Cuman di sini saya analisanya pakai stop bid dan analisa singkat aja. Presiden komisarisnya Farid Rahman. Kalian bisa dalami nama-nama ini dan kalau mau baca riwayat pendidikan atau apanya, jabatannya ya silakan baca di annual report. Nah, mereka ini listingnya di bursa tahun 2010 dengan IPO price 600. Artinya 2010 berarti mereka sudah 13 tahun di bursa ya. Cukup sudah lama ya kita itu. Sekarang kita lihat riwayat dividennya. Apakah BJBR ini rutin membagikan dividen atau macet-macet atau gimana? Lihat dividen. Nah, bisa kita dapati ternyata BJBR ini rutin membagikan dividen
dari tahun 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Gak pernah sekalipun absen mereka bagi dividen ya, dari 2011 ke 2023. Cukup konsisten selama 12 tahun. Persentase dividennya juga ternyata sangat besar. Yang paling besar ya di 2003 kemarin, 104. Dividennya yang paling besar dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, berarti saham BJBR ini menjamin keamanan kita karena dia setiap tahun rutin membagikan dividen. Dengan dividen yield 8,8%. Nah, artinya coba kita asumsikan kalau modal kita investasi di saham BJBR ini katakanlah 100 juta. 100 juta, ya kan? Kalau dikali 8,8% setahun, artinya kita dapat 8.800.000 setiap tahun dari saham Bank BJBR kalau kita investasikan uang 100 juta. Nah, kalau dalam skala bisnis dan investasi, menurut saya return 8,8% setahun dari dividen itu udah sangat lumayan ya, karena di atas inflasi yang berkisar di antara 4-6%. Nah, kalau kita misalnya analogikan kita punya uang 100 juta, kita mau bangun rumah, kita mau sewakan rumah, saya rasa uangnya kurang 100 juta, karena kita harus beli tanah dan bangun rumahnya lagi. Memang tergantung ukuran tanahnya. Cuman kalau uang 100 juta, kalau rata-rata di tempat saya aja, kontrakan rumah itu 6-7 juta setahun. Cuman untuk modal bangun rumah, ya besar kan, beli tanahnya lagi, bangun rumahnya lagi. Kalau kita investasikan di emas 100 juta, mungkin kita bisa beli emas batangan yang 100 gram itu ya, dan kita tunggu. Tapi emas kan nggak ada dividen, kita hanya nunggu kenaikan harga dari capital gain. Kalau saham kan, dia ada capital gain-nya, ada dividennya, gitu. Jadi kita mendapat dua kemungkinan return dari investasi kita. Nah, kalau bisnis ya saya kurang paham ya, karena cuma berbeda bisnis itu kan, masing-masing hasil dari perputaran bisnis itu. Tapi kan kalau berbisnis kita harus kerja, harus punya karyawan, harus punya tempat gitu kan. Kalau kita investasi di saham Bank BJBR, 100 juta modal kita, ya kita dengan santai aja tiap tahun dapat 8,8%. Jadi secara logis menurut saya kalau kita ada uang 100 juta, enak juga diinvestasikan di saham Bank BJBR ini. Kalau dia naik ke 1.400 tadi presentasinya 16,6% kan, coba kita hitungnya. Nah, uang kita jadi 166 juta kalau dia balik ke harga wajarnya, ya kan? Kita nggak tahu kapan dia balik ke harga wajarnya, cuman kalau balik harga ke wajarnya, uang kita jadi segitu. Jadi dua potensi untung kita, dari capital gain dan dividennya yang cukup besar ya. Nah, di sini saya mendownload laporan keuangan kuartal 2-nya dari BJPR. Menurut saya laporan keuangannya cukup lumayan, cukup bagus, ada peningkatan. Kita lihat dari total asetnya, kalau dibandingkan dengan Desember 2022 turun ya. Liabilitas juga turun dan ekuitasnya naik 1 miliar ya, 100 miliar dari 14,7 jadi 14,8. Nah, saya lihat di pendapatan bunganya ini, jadi saham Bank BJBR ini ada 4 faktor yang menyumbangkan pendapatan ke dia, yakni pendapatan bunga, pendapatan syariah, pendapatan provisi dan komisi, dan pendapatan provisi dan komisi syariah. Jadi dia ada konsep
bisnis di BJBR nih. Dia kasih pinjaman konvensional dan syariah. Nah, yang paling banyak memberikan sumbangan pendapatan ini tentu pinjaman konvensional ya. Kita lihat pendapatan bunga dari pinjaman konvensionalnya naik dari 6,1 triliun jadi 6,4. Syariahnya juga naik dari 375 jadi 443. Provisi dan komisi juga naik. Provisi dan komisi syariah juga naik. Berarti laba operasionalnya sebentar ya. Laba tahun berjalannya dari 1,1 triliun di tahun 2022 jadi 900 miliar di 2023. Turun ya, cuman tapi dari pendapatannya tadi naik, mungkin ada di beban. Oh, di sini dia besarnya. Beban bunga dan bagi hasil syariah. Sebelumnya 2,4 triliun, ini jadi 3,4 triliun. Oh. Jadi di beban bunga dan bagi hasil syariah ini mereka cukup besar. Oke. Arus kas itu diperoleh dari aktivitas operasi. Sedikit turun dalam situasi negatif ya. Mereka berarti banyak kasih pinjaman ke masyarakat gitu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya cukup bagus saham BJBR ini ya untuk dijadikan sebagai tempat investasi kita karena masih di bawah harga wajarnya dan bagi dividen yang cukup besar dan rutin ya. Oke, demikian analisa yang bisa saya sampaikan. Thank you.